Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robi Petualang, kali ini saya bikin acara kongko-kongko asal atau ngaji ke asal bareng dengan istri saya. Sahabat Robi Petualang, inilah acara baru saya bersama istri. Nah, sekarang nih menurut kamu dengan kejadian misteri-misteri ada setan penunggu pohon atau rumah kosong, apakah kita harus menghancurkan pohon tersebut, memotong pohon tersebut atau rumah itu tersebut, ataupun kita akan kuatkan iman Islam kita dibanding kita akan merusak alam? Menurut kamu bagaimana ini? Ya, kalau menurut aku, eh, kita sebagai manusia sama makhluk gaib memang hidupnya berdampingan. Kayak tetanggaan lah, cuma bedanya dia nggak kelihatan, kita kelihatan. Nah, kita kan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, kita berakal, kita berilmu, kita harus lebih bijak. Nah, kalau soal pohon ataupun rumah, pohon yang dihuni sama hantu atau setan, ya memang udah kehidupannya seperti itu. Tergantung kita sebagai manusianya. Jika kita imannya lemah, katanya nanti bakalan kesurupan, ketempelan, segala macam, ya mungkin itu bakalan terjadi. Tapi kalau kita imannya kuat dan yakin sama Allah, mereka memang ada, tapi tidak usah diusik itu. Nah, kalau soal rumah kosong, itu sarangnya segala macam, ya memang itu tempat tinggal mereka juga. Jadi kita nggak harus musik-musik juga. Nih, menurut kamu bagaimana? Kadang orang yang baru bisa ilmu-ilmu gaib, tentang gaib, kadang-kadang mereka nerawang di sini ada ini nih, dan di situ ada nih makhluk ini, makhluk ini. Sedangkan dia seperti bisa kayak gitu. Seharusnya kan ngasih tahu kalau di situ ada itu, ya udah kita kuatkan iman Islam kita aja, jangan terlalu takut. Tapi jangan nakut-nakutin dan seakan-akan dia paling bisa melihat makhluk gaib gitu. Ya, kalau menurut aku, masalah kayak orang bisa ngelihat melihat gaibnya gitu ya. Emang itu udah kayak sisi lain dari seseorang lah. Nggak usah yang namanya kita bisa ngelihat hantu terus kita bilang kalau di sini tuh ada ini, ke situ ada itu. Terus setannya itu ngasih tahu, curhat segala macam sama si yang bisa lihat itu. Kayak nggak usah lah kayak gitu. Kita harus percaya kita ini makhluk Allah dan dia pun makhluk Allah. Kita hidup dengan mereka itu memang berdampingan. Ya, lebih baik kita menguatkan iman Islam kita. Kalau misalnya kita datang ke suatu tempat terus dia ngedeketin kita, dia tetap ngegangguin kita, itu jangan dijadikan masalah besar dan kita cerita lagi sama orang lain, itu jangan. Kita harus yakin aja kalau emang mereka juga hidup gitu ya. Oh, seperti itu. Jadi kan Allah juga kan berfirman dalam Al-Quran kan, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Mereka juga ada yang muslim, bisa beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mah kita jangan pada mengganggu kehidupan satu sama lain. Intinya kita juga di dunia ini disuruh untuk beribadah, ya kan. Jadi kalau menurut kamu, ketika orang merusak alam karena adanya suatu penunggu di pohon tersebut atau di hutan tersebut, menurut kamu bagaimana? Apakah berdampak kepada ekosistem di dunia dengan keindahan alam? Seharusnya kita bagaimana gitu?
Ya kalau soal pohon ada yang nunggu, terus rumah kosong ada yang nunggu, itu sebenarnya itu nggak usah kita musnahin atau kita hilangin, selama pohon itu tetap aman dan tidak membahayakan orang lain. Kayak misalnya rantingnya yang jatuh nimpa orang, kan itu bahaya gitu. Kalau ini cuman pohon berdiri biasa, tetap kokoh, terus katanya ada kuntilanaknya lah apa gitu, katanya ngeganggu lah segala macem. Menurut saya sih nggak usah ditebang atau segala macamnya ya, mendingan kita kuatin aja iman Islamnya kita. Setiap pohon itu berguna, entah itu bagi kita ataupun bagi makhluk lain. Kalau bagi makhluk lain ya mungkin itu rumahnya, kalau bagi kita itu mereka menyalurkan oksigen lebih banyak lagi, kan lebih bagus. Oke, kalau seperti itu, kadang kita ngelihat daerah-daerah Bali kan, kadang pohon diselimuti dengan kain-kain karena agar tidak ditebang, biarpun terlihat serem, biar dunia ini butuh oksigen. Kalau semua pohon yang merasa angker atau ditebangin semua, maka akan timbulnya bencana banjir ataupun ozon kita saking panasnya matahari jadinya tembus. Ini aku mau nanya sama kamu, menurut kamu di pohon itu penunggunya bagaimana, makhluknya apa? Dan ketika orang yang baru melihat sosok itu harus bagaimana untuk menyampaikannya? Ya ini nih yang sekarang nih katanya ada penghuninya kuntilanak. Kalau kuntilanak itu dari zaman dulu memang sudah ada di situ. Nah, udah berapa orang pun yang lihat memang ada di situ. Jadi ini yang paling fatal ya menurut saya ya, karena kemarin ada satu korban yang dia juga bisa melihat kalau di pohon itu ada kuntilanaknya, lalu dia berinisiatif untuk menebang pohonnya. Ya, kalau menurut saya memang sosok seperti itu yang ada di pohon, kalau dia tuh sama orang di sekitar udah kenal biasa aja, nggak ngeganggu sama sekali. Dia memang lebih condong ke orang baru. Nah kalau kuntilanak atau setan lain bertemu sama orang yang bisa ngelihat dia memang sedikit agresif, dibilang pengen kenal, pengen bercanda segala macem, itu penilaian dia gitu, si hantu itu. Jadi dia pengen pendekatan lah. Nah kalau menurut saya, bagi kita yang bisa ngeliat, ya udah kuatkan aja iman Islam kita. Mereka memang ada, mereka memang berdampingan, tapi kalau kitanya nggak jahat sama dia, walaupun dia kedeketin kita, kitanya santai aja gitu, itu nggak bakalan berdampak apa-apa gitu. Jadi nggak usah takut lah kalau soal itu. Oh, jadi seperti itu. Pokoknya memang dalam Al-Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru masmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi kita tidak perlu takut dengan apapun, kita perlu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua adalah makhluk Allah yang ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Jadi intinya mah dari sebuah cerita ini, kita dimanapun harus ada tata krama, sopan santun. Dan bagi makhluk-makhluk gaib lainnya memang pasti ada, tapi kan kita jangan terlalu takut kepadanya. Kalau kita berani, mereka pun segan untuk mendekati kita. Oke, saya akhiri perbincangan ini dengan misteri pohon-pohon keramat yang ada penunggunya. Kita harus tetap jaga
jangan diapain, apalagi disalahgunakan. Kita memohon-mohon atau meminta. Sahabat Robi Petualang, inilah ulasan kita di Asal Ngaji ke Asal bersama saya Robi Petualang dan istrinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di bahasan-bahasan yang lainnya lebih seru lagi.